Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Semannik dan alumni Semannik semuanya. Kembali lagi di dua program sekaligus sekarang. Yang pertama Siduru, yang kedua Ngobrol. Kenapa ada dua program? Karena Bapak ini yang ganteng ini ternyata lulusan Semannik juga, angkatan 2015 dan dia juga mengabdi di sini juga sebagai guru juga. Jadi satu orang ada dua program hari ini. Nah, nanti kita kepo-kepoin ya, dia siapa, beliau siapa, kenapa bisa jadi guru dan sebagainya. Nah, sekarang kita perkenalan dulu nih Ani. Boleh. Ini siapa nih? Perkenalkan dulu. Saya Naufal Falah. Saya alumni Seman 1 Ciawi angkatan 2015. Lulusan 2015. Ya. Saya di sini sekarang jadi guru juga di Semannik, Guru di Semannik ya, sebagai guru seni. Guru seni. Lulus dari Semannik 2015. Ya. Kemudian mengajar di sini kapan? Baru setahun. Baru setahun berarti 2019 kemarin. Ya. Oh. Jadi setelah lulus SMA itu berarti kuliah dulu. Kuliah dulu ngambil jurusan pendidikan seni musik. Oh, langsung pendidikan seni musik. Pendidikan seni musiknya. Ya. Yang saya tahu kan Naufal ini adalah putra dari Pak Ian ya. Iya, betul. Nah, betul kan? Putranya dari. Ternyata putranya anak bapaknya guru pasti anaknya jadi guru. Rata-rata begitu ya. Motivasi Ipan, Naufal jadi guru tuh apa sih sebetulnya? Apakah disuruh bapak udah jadi guru aja? Bagaimana? Apa kemauan sendiri atau bagaimana? Kalau dulu sih karena kuliahnya ya jurusan. Maksudnya emang ada keinginan jadi guru kah? Apa memang suka musik kah? Kalau dulu pas mau masuk kuliah belum. Belum pengen jadi guru nih. Belum kepingin jadi guru, terus belum tentang pendidikan tuh belum tahu lah gitu ya. Masih motivasinya belum lah. Belum ke sana, belum. Cuma karena dulu suka musik juga, jadi ya udahlah kuliah ngambil musik gitu. Kuliah ngambil musik, terus seiring berjalannya waktu ya ke dunia pendidikan jadi tertarik, jadi minat dan ya ingin membagikan ilmu lah. Berarti tidak dipaksa dong ya? Memang memang keinginan sendiri kan ya, memang ingin. Ya, timbul dari hati sendiri gitu kan. Bukan karena udah kata-kata bapak udah jadi guru aja, nggak begitu juga kan ya. Soalnya pasti kalau darah seni itu kental banget kan ya. Iya. Banyak kemarin kita wawancara dengan Idan itu idolanya itu kan termasuk Pak Ian juga karena dia pernah ikutan punya akapela. Punya akapela katanya. Dan dia itu di salah satu guru favoritnya Pak Ian juga gitu. Iya. Jadi ternyata memang seni itu otomatis ya pasti mengalir ya dari ayah mungkin ke Nopal. Ya, kalau secara mungkin pembiasaan karena memang di rumahnya bapak suka main musik, jadi melihat bapak tuh kayak ya seorang sosok yang pastilah idola ya. Otomatis anaknya juga pasti ada keinginan ya gitu ya. Ya bapak itu emang hebat sih, emang hebat banget gitu kan. Seninya tuh memang luar biasa gitu. Kemudian nih ngajar di sini 2019. Sudah langsung guru kesenian. Iya. Berarti baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun sekarang ya? Iya. Apa pengalaman apa yang dirasa? Ini kan baru lulusnya belum lama, sekolah terus langsung ngajar. Apa nih perasaannya nih? Kalau pengalaman mengajar secara tatap muka langsung di Semannik itu hanya berlangsung 3-4 bulan. Soalnya langsung pandemi kan ya. Berarti belum terlalu kenal banyak anak-anak mungkin ya. Karena baru banget gitu kan ya. Betul. Jadi belajarnya sekarang dengan masa pandemi seperti ini yang Pak Nopal rasakan itu semua online kan? Iya, online. Gimana tuh motivasi anak buat ngerjain tugas? Pasti kan ada tugas kan? Iya. Seni itu kan tugasnya berarti macam-macam kan, tidak hanya seperti matematika gitu kan ya. Nah biasanya kan kalau seni itu lebih dominan ke praktik ya. Biasanya ya. Kalau misalnya dulu juga kalau seni rupa menggambar. Seni musik juga ke ruang kesenian gitu ya. Lebih banyaknya kan tidak
tidak berupa tulisan atau apa, tidak Ya, kan? tidak. Berarti harus hasil ya. Harus hasil ya. Nah, Cuma karena masa pandemi seperti ini ya Bu ya. Bu. nggak apa-apa. Karena masa pandemi gini, Ya. untuk memainkan alat musik sepertinya agak sulit ya, karena tidak semua siswa punya kan? alat musik gitu. Dan karena kurikulum juga diperingan oleh pemerintah, jadi untuk praktik ya anak asal dia mau mengumpulkan tugas menyanyi lah, video menyanyi. Jadi mengumpulkan video menyanyi gitu. Jadi tapi kan anak itu kan bakatnya tidak semua menyanyi kan? Ya betul. Berarti Panopa membagi berdasarkan minat anak. Kalau misalnya minat anak, saya ngajar kelas 10 sekarang karena kelas 10 belum pernah datang ke sekolah dan belum pernah bertemu, jadi saya belum tahu nih bagaimana gitu. potensi mereka. Kalau untuk kelas 11 saya sudah bisa melihat, sudah tahu lah sebelumnya di kelas 10, jadi ada sedikit perbedaan lah gitu ya. Tapi kalau untuk materi dari kelas 10 lebih ke musik tradisional. Gitu. Bukan tradisional, daerah Nusantara gitu ya. Lagu-lagu daerah Nusantara. Daerahnya. Tapi kalau untuk kelas 11 lebih ke musik internasional atau musik barat lah. Musik baratnya. Jadi tidak ada yang saya tahu gini kan, di anak saya di SMA di Cisarua, dia itu mengerjakan tugasnya tuh ada beberapa, karena dia kelas 12 ya. Jadi yang minat menggambar, ini tugasnya. Yang minat seni ini. Apakah di sini begitu juga berdasarkan minat anak-anak atau memang harus itu yang dikerjakan begitu? Kalau di sini Semanik untuk pembagiannya Bu ya, kan kita cuma ada 2 guru dari 2 bidang seni. Saya seni musik, Pak Arfi seni rupa. Gitu. Ya, untuk seni musiknya kelas 10 semua kelas 10 itu harus seni musik. Nah, untuk kelas 11 11.1 sampai 11.5 seni musik, 11.6 sampai 11.10 seni rupa Pak Arfi. Gitu. Dan kelas 12 semuanya dengan Pak Arfi. Gitu. Pembagiannya ya. Berarti tugasnya salah satunya anak harus berani ya, ya. Kalau seni musik itu kan berarti menampilkan, dia harus nyanyi lah. Ya, gitu. Pasti ada aja kan anak yang ngerjain tugas. Ada aja. Entah karena males atau karena malu tidak mungkin. Malu karena tidak mendukung perangkatnya. Atau memang tidak bisa menyanyi, mungkin saja kan. Mungkin saja kan. Nih, apa tugas lain selain itu? Tapi kan anak harus tetap punya nilai kan, ya, kalau betul. dengan anak tidak mengerjakan tugas dan tidak suka menyanyi kan, karena kalau tidak suka ya memang tidak suka begitu, tidak mau ya memang tidak mau kayak gitu kan ya, pasti ada ya begitu ya. Saja. Siasatnya apa tuh Pak? Kalau misalnya untuk kelas 11 kan karena materinya musik barat gitu ya, jadi lebih ke not balok. Not baloknya, menulis balok. Ya. Jadi lagu apa ditentukan, ditulis not baloknya. Ya, mungkin itu contoh tugas juga mungkin bisa ya, selain dia menyanyi itu ya. Betul. Untuk kelas 10 lebih ke karena musik daerah Nusantara ya Bu ya. Bu lagi. Ibu-ibu. Emang ibu-ibu saya. Jangan omah aja. Iya, dia menyesuaikan. Dia menyesuaikan ya. Oh iya, teteh ya betul. Iya, biar. Ya, terus untuk musik kelas 10 lebih karena musik tradisional Nusantara, jadi lebih mempelajari lagu-lagu Nusantara, musik Nusantara, dari bahan pembuatannya, dari klasifikasi alat musiknya. Gitu. Ya, kemarin juga kita ada sih berkunjung ke suatu tempat di daerah, di mana Kang Heri, di daerah mana yang kita datang itu? Yang ke Uyung itu ya, Citayam itu dia menyediakan semua alat musik di berbagai negara, berbagai daerah. Saya nanya juga kan, Pak, boleh nggak kalau kita bawa anak-anak ke sini gitu? Maksudnya memperkenalkan, karena tadi berhubungan dengan alat musik ya. Mungkin anak-anak tidak tahu bentuk fisiknya seperti apa gitu. Ya kan pasti kan, cuma misal kecapi ini gitu kan, hanya lewat gambar kan. Yang lain ternyata banyak banget gitu kan. Saya juga, ternyata alat musik di kita tuh, Indonesia tuh benar-benar luar biasa. Sangat luar biasa ya. Nanti kalau misalkan nih, kalau sekolah sudah berjalan, pandemi sudah berjalan, mungkin itu bisa jadi salah satu rekomendasi buat Pak Nopal yang bisa berkunjung ke sana gitu kan ya. Itu kan apa namanya, banyak banget gitu. Saya sendiri pun ternyata Indonesia itu memang benar-benar satu daerah itu punya alat musik ternyata.
satu daerah punya satu, ibaratkan saya satu provinsi minimal satu lah ya. Ya iya, misalkan Jawa Barat aja kan banyak banget kan, banyak. Pasti. Angklung, Kecapi, Suling, Gamelan Degung, Calung. Itu baru Jawa Barat. Baru Jawa Barat. Belum Jawa Tengah. Jawa Tengah, mungkin Sumatera, beda. Kalimantan. Beda-beda kayaknya. Betul, ternyata Indonesia itu kaya, harus bangga kita jadi orang Indonesia ya. Kemudian nih Pak, kita kembali ke masa memori dulu nih ya. Sekolah dulu nih ya. Karena ini dua sesi Siduru dan Ngobrol. Nopal dulu sekolah tuh seperti apa? Kan Bapak udah di sini kan? Iya. Nah, itu pasti jadi satu motivasi kah atau gimana kah gitu dengan ada orang tua di sini gitu? Enggak sih ya. Enggak jadi beban kah gitu? Kalau beban ada pastilah dikit lah ya untuk maksudnya menjaga nama baik orang tua kan. Tapi ya saya juga enggak open gitu kan? Enggak, maksudnya gimana ya? Ya enggak terlalu memikirkan lah. Oh ya, di santai aja. Dibawa santai aja gitu. Santai gitu ya. Ya belajar juga seperti biasa juga. Ya kalau nilai jelek ya itu lah ya. Banyak anak Pak Guru jelek. Dulu jurusan apa? IPS. IPS. Oh dulu IPS. Ya. Oh iya. Jadi ente jadi beban santai we nya. Ya. Nilai goreng ya emang hese gitu. Emang males. Pasti nakal oge meureun ya. Iya, nakal adalah dikit-dikit tapi tidak sampai gimana-gimana. Tidak sampai gimana-gimana. Yang tidak wajar meureun ya. Nakal-nakal yang di batas anak SMA lah. Iya, di batas wajar menurut saya. Nyata-nyata biasa ya, tentu pati pengelakan teuing deh gitu kan ya. Kemudian pasti ada kan sosok idola guru lah yang memang sekarang jadi mungkin rekan Panopa, dulu guru kita sekarang jadi rekan. Kumaha ta perasaan ada? Kalau pertama masuk ke sini canggung ya. Canggung pasti. Canggung ya teh pasti. Karena dulu guru gitu. Guru ya sekarang jadi rekan inilah gitu kan. Yang apa ya? Jauh. Statusnya ada jauh kan? Gitu ya. Dengan Pak Arti sendiri mungkin? Ya. Dengan Pak Arti. Sampai sekarang pun masih guru saya. Iya, gitu. Emang betul. Guru tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan, cuma status muridnya itu berubah. Jadi rekan kerja. Iya, itu. Tapi itu kan beban banget ya? Beban ya ada, tapi ya karena enjoy ya. Canggung di awal ya karena belum kenal, belum dekat gitu. Karena dulu masih mikirnya guru saya harus ini jadi untuk rekan kerjanya masih belum ya. Tapi untuk setahun belakangan ini ya lumayan ada adaptasi ya. Ya adaptasi. Ya kita juga butuh bimbingan juga kan dari mereka-mereka yang sudah senior ya. Betul. Jadi gampang lah mau curhat nanya. Iya. Kumaha gitu. Tentang murid. Tentang murid, tentang bagaimana ya. Pasti kan karena belum ketemu dengan murid yang sering ya, baru sekitar 3 bulan itu kan sebetulnya pasti sedih dong ya. Ya, itulah. Wajar tidak ada anak di depan kita itu kan pasti beban ya. Karena beban banget kan. Kalau misalnya mau ngelucu takut gak lucu. Garing. Iya. Mau tegas. Naon sih taringan gitu. Iya gitu. Tegas guru udah galak pareman offline-keun nya taginya. Senang sih soal di offline kan. Gitu. Pastilah banyak kendalanya ya. Ya, kendalanya sangat banyak ya. Ya guruna galak ya matematika, ya guruna galak pareman gitu kan. Pasti ada begitu kan? Ada kan pasti ya begitu. Iya. Kalau belajar online-nya tatap muka dengan anaknya setiap belajar kah atau ada jadwal tertentu? Kalau saya dijadwalkan per masuk bab gitu. Oh, per masuk bab ganti bab. Pasti ada tatap muka ya virtual ya. Setelahnya ya dikasih materi online, gitu. Kadang bentuk video, bentuk PDF gitu. Iya. Jadi nanti dan mereka ngasih tugas. Iya. SMA itu kan baru kemarin PHS ya? Iya betul. Baru PHS, ulangannya pasti online juga kan? Online juga dengan batas waktu yang ditentukan juga kan ya? Tapi anak-anak hadir kan? Semua. Kalau kehadiran semua ya 95% lah bisa hadir dihitung. Ya? Bisa dihitung ya? Ya tidak hadir juga pertama karena alasan mungkin susah sinyal, mati lampu. Tidak kuota kadang tidak mencukupi pagi siang pas siangnya habis gitu kan. Ada yang gitu, ada yang sebetulnya banyak kendala banget ya. Sangat dengan
Walaupun adakah bantuan dari pemerintah untuk mereka Kalau itu? bantuan dari pemerintah Ada ya? berbentuk pulsa Ya? berbentuk di Semanik juga ada ini apa namanya teh, bantuan HP gadget. Oh, ada. Gadget Oh, ada gitu, ada. untuk beberapa siswa yang Dari mana tuh? dari pihak sekolah. Oh, dari sekolah. Jadi Ya. sekolah meminjamkan kepada anak-anak yang tidak meminjamkan. punya HP. Ya, untuk jumlahnya saya kurang tahu jelas ya. Oh, Tapi ada juga ada seperti juga. itu. Memang di kehidupan nyata memang ada saja sih anak yang tidak punya HP ya. Iya. Ternyata gitu kan ya. Iya. Di zaman yang 2020 seperti ini gitu kan Iya, yang memang dibutuhkan banget, tapi kenyataannya memang ada aja Iya. anak yang tidak punya gitu kan ya, Iya. tidak punya HP lah istilahnya. Ya karena memang tidak punya bukan berarti ya memang apa kasih pakai orang tuanya, Ya. apa memang cuma satu atau banyak lah Iya, ya. betul. Jadi tapi ada kemungkinan kan dari Bapak bukan apa ya penilaian lain gitu kan. Ya, kalau penilaian lain ada sih ya selain tugas Ya, ya. saya tugas. Kalau saya pribadi sih pertama asal dia mau, kalau misalnya tidak ada tugas asal ada alasan yang misalnya menghubungi saya, Pak maaf misalnya tugas saya telat dikarenakan HP-nya misalnya bergantian dengan kakaknya atau adiknya yang masih sekolah juga. Tapi tetap tugas sudah dikerjakan kan. Tugas sudah dikerjakan gitu, walaupun misalnya agak telat Agak gitu telat ya, waktunya misalkan gitu. ya. Kalau saya pribadi masih mentolerir karena ya kondisi Ya betul kita betul. tidak. Jadi kita harus bijaksana juga ya, Ya, betul. karena tidak bisa secara lamun sekolah biasa kan tugas harus dikerjakan kan. Ya, gitu. tugas kerjakan hari ini. Hari gitu. ini gitu ya. Ya pastilah banyak apa namanya banyak kendala-kendala yang di teknisnya ya, Iya. tidak bisa dipungkiri ya, Iya. seperti itu ya. Nih kembali ke masa sekolah dulu nih. Dulu punya apa namanya kenangan apa nih zaman sekolah dulu nih yang nggak bisa dilupain? Kalau kenangan sih Pernah naon gitu tak? ya tapi memang mau diomongin tapi aku Nggak apa-apa, nggak apa. Pak, maaf Pak anaknya. saya dulu ikut OSIS juga, OSIS juga? sempat jadi ketua OSIS juga. Oh, gitu. Jadi ya mungkin itu sih pengalaman Pengalamannya yang ya. paling gak bisa dilupakan Iya di ya SMA. pasti ya. Kalau untuk ya bergaul dengan temannya mah yang banyak lah ya, Banyak ya pasti ya. Tapi salah satu yang paling berkesan itu ya Jadi itu jadi ketua ketua OSIS OSIS ya. gitu. Satu periode ya. Satu periode. Kalau Di- dua periode nggak lulus saya. Nggak lulus saya kalau dua periode. Iya ya 2 periode Iya, nggak lulus ya. Punya pacar nggak SMA nih? Oh, kalau SMA punya. 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 Mantan terindah? Kalau mantan terindah ada. Cinlok ada. Cinlok ada. Cinlok ada juga ya. Cinlok sekolah. Memang SMA tuh masa-masa indah ya. Iya, Kamu udah benar. boga pacar mah kasihan dia lu. Saya hampir nggak punya pacar Oh, gitu? SMA. Iya. Kenapa? Untung di akhir tahun laku Ah, gitu laku. ya. Oh ternyata gantengnya telat sih. Gantengnya telat, gantengnya pas udah jadi ketua OSIS. Kalau belum jadi ketua OSIS belum. Udah ya tadi dia bilang aja saha sih gitu nya. Oh sieun bener anak Pak Ian kan lagi. Sieun gitu. Setelah lulus baru oh ketua OSIS ganteng juga gitu. Aduh. Kemudian nih apa namanya sering belajar juga dong sama Bapak. Sering belajar Ya. gitu ya. Tapi Maksudnya ngasih Pak ini bagaimana sih pasti sering diskusi dong ya. Ya. Pasti kan ya. Ya. Karena Bapak mentor pertama Ya. Kanopa pasti kan. Tapi biasanya bapak tuh nggak pernah gini. Nggak. Jadi cuma gini. Udah sisanya cari sendiri. Oh. Saya mendidiknya gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya dari bidang musik ya. Iya, iya. Mau di sekolah maupun di rumah. Waktu zaman sekolah juga Zaman begitu sekolah mungkin juga ya. seperti itu, ya. Jadi tidak dikasih tahu detailnya modenannya. Iya. Cuma eta gitu naon gitu kan Iya. ketahui sendiri badannya. Oh, iya. Bagus Iya, banget ya. seperti itu gitu. Ya. Pak Nova sendiri pasti bisa alat musik dong. Bisa. Apa namanya? Apa aja organ kah atau apa? Kalau misalnya alat musik drum bisa, insya Drum Allah. bisa. Gitar Oh kebetulan bisa. ini ya. Iya. Ini rekan-rekan alumni ini bantuan ya, sumbangan ya, mungkin sumbangan dari angkatan 79 Pak Ade Sarip ya. Waktu itu Pak Ade Sarip memberikan ke SMA ini drum ini, dan ini dari Kak Hastoto ya, angkatan 89. Gitar ini. Ya gitarnya dari angkatan 89 buat Semanik. Mungkin ada angkatan lain yang mau nyumbang-nyumbang nih. Nanti dibilangin aja Pak Dopal. Boleh. SMA tuh butuh apa sih gitu kan. Siapa tuh ada apa namanya
yang mau donatur kan ya, wah mereka senang musik nih, di sekolah tuh butuh apa gitu, bisa coba nanti dibilangin aja, siapa tahu kan ada orang-orang yang tergerak pengen nyumbang gitu. Betul, kan. Di sekolah ini nih yang dibutuhin apa sih dari segi musiknya? Kalau dari segi musik sih alat musik lah gitu. Yang memang belum ada atau rusak atau apa kalau gitu. Rusak sih gitar ya senarnya biasanya ya, karena senar kan kayak maintenance gitu tidak hanya sekali. Satu kali kan ya. Ini kalau saya rusak harus lagi gitu. Ya paling dari alat insya Allah sih ya lengkap ya. Lengkap dari ya. Tradisional dan modernnya. Ada ya. Ada cuma ya kalau mau nyumbang. Aku mau nyumbang aja ya. Iya, kabel gitu misalnya. Oh itu ternyata. Kabelnya, terus sound systemnya, panggungnya, boleh lah. Sound system. Dikirim-kirim ke sini ke Nopal, biar bisa main band di sini ya. Iya. Oh ya, ini juga nggak ada peredam ya? Nah ya, peredam ya. Boleh. Peredam boleh. Jadi ditunggu alumni yang bisa latihan di sini nanti jadi bisa sersan bermusik di SMA Negeri Ciawi. Mantep kan? Bisa. Ya. Apa namanya? Anak-anak kita sih pengennya ada program sersan bermusik. Iya. Pak Nopal kan salah satu yang megang anak-anak kan dari segi seni ya. Iya. Nanti kalau misal anak-anak sudah belajar, mungkin bisa kita lihat juga, liput juga. Iya. Ada apa aja nih yang dibimbing sama? Kalau secara administrasi saya membimbing ekskul teater. Tapi untuk melatih saya insya Allah melatih angklung. Jadi kalau misalnya diminta bantuan insya Allah bisa. Ada ya angklung ya? Paduan suara. Paduan suara angklung. Terus musik tradisionalnya ada. Ada juga. Iya, bisa gitu. Ya nanti deh kita kalau sudah anak-anak sudah belajar lagi, mungkin bisa kita liput ya. Main gitar ya. Disuruh main gitar ya. Nggak ada itunya Teh Seli. Jangan. Kejambi. Jangan. Nggak dibayar. Mau dibayar ternyata Enggak ya, bohong. Kenapa bagel cukup dibayar. Pak Nopal nih ngajar belum lama di sini. Iya. Kuliah sudah lulus dong tentu. Alhamdulillah sudah lulus ya. Udah nikah kah? Belum. Masih bujangan. Masih bujang yang mau di sini, tolong nanti ditulis nomor teleponnya. Bisa daftar ke Teh Seli di sini. Yang mau daftar Pak Nopal. Oh ya, Teh. Iya. Maaf. Satu fakta ya kalau misalnya karena dulu saya jarang mengerjakan PR gitu ya. Apa tah? Karena mengerjakannya pasti selalu di sekolah kan? Pasti. Ya, semua pasti begitu. Pagi-pagi contoh lu tadi kabarin. Jadi bukan pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah iya. Gitu, iya. Karena dulu saya jarang mengerjakan PR gitu. Karena sibuk organisasi dan malasan juga gitu. Jadi selama menjadi guru saya belum pernah ngasih PR. Sieun tadi kerjakan. Iya, itu salah satunya. Bukan takut juga, jadi karena udah PRG dikerjainnya tadi pagi. Tadi pagi. Jadi sudah tahu berdasarkan pengalaman sendiri yang tidak pernah mengerjakan PR, akhirnya dia tidak pernah mau mengasih tugas PR pada anak-anak. Kalau saya ngasih tugas hari itu langsung hari itu. Gitu. Beres waktu nggak ada pengumpulan, nggak ada tinggalkan kita pakai lagi. Tuh bagus begitu. Jadi karena baheulana pernah ngerjakan PR. Jadi mau merah PR. Karena ya sudah tahu gitu tidak akan dikerjakan di rumah. Dan sudah tahu juga kalaupun mengerjakan pasti di situ. Iya, paginya. Pasti hari pagi-pagi itu. Iya, pasti pagi-pagi. Ya betul. Berarti itu pengalaman pribadi yang diterapkan di anak-anak sekarang ya. Jadi nggak mau dibohongin juga ya. Iya, jadi berarti Anda berbohong dulu. Ya maaf Bapak Ibu. Bu, ngerjakan PR di sekolahan. Ya, memang sih pengalaman itu jadi guru terbaik ya buat kita ya. Betul. Jadi kita tidak mau mungkin sudah minta maaf dulu lah sama guru-guru. Ya, Bapak, Ibu maaf dulu kalau saya jarang mengerjakan PR. Ibu, teke Bu. Pak Arti tanda ngerjakan PR ternyata Pak. PR-nya dikerjakannya di sekolahan. Ya, jadi pengalaman ke saya nggak pernah karena
karena alim dibohongannya. Jadi nggak mau juga dibohongin. Nih motivasi Kang Nopal dalam hidup, dalam menjadi guru itu motivasinya apa sih? Motivasinya ya untuk dia pengen seperti yang luas apa yang lebih kecil yang pasti ada kan? Harapan buat kedepannya Pak Nopal harus bagaimana, buat sekolah tentunya yang lebih utama apa harapannya gitu dari segi pengajarnya gitu kan. Kalau dari sekolah sih pengennya gitu ya, harapannya ya kesenian ekskul baik ekstrakurikuler maupun yang intrakurikuler gitu ya, baik di kelas maupun di luar kelas gitu, anak-anak bisa rajin, bisa ikut, terus bawa prestasi baik juga, bawa baik sekolah juga ya. Gitu. Kalau misalnya dulu saya nggak bawa prestasi sebagai murid, ya bolehlah sekali-kali sebagai gurunya. Ya, gitu, anak-anak kita ya ke depannya ya, gitu, adik-adik kitanya ya. Karena sebagai guru kita pengen kan menghasilkan anak-anak yang memang bisa membanggakan sekolah juga kan? Ya, dan bawa nama Ciawi juga kan. Sama Ciawi juga. Ya karena dari yang sekarang itu yang saya tahu nih, kalau salah nanti tolong dibetulkan. Di perguruan tinggi pun tidak hanya formal saja kan yang dinilai. Masuk ke perkuliahan gitu. Masuk ke perkuliahan kalau misalnya dari nilai mah ya formal sih ya maksudnya dari bidang yang lain bisa juga kan? Bisa juga untuk jadi prestasi skill, gitu kan? Prestasi gitu. Ya. Ada teman saya dia sejurusan sama saya musik, tapi dia ikut kayak eskul ya. Kalau di kuliah mah apa sih namanya tuh? Ya seperti eskul lah ya. Dia eskul futsal, bawa nama baik universitas ke internasional. Gitu. Dari itunya ya. Oh jadi bisa juga kan, itu juga bisa jadi juga. Berarti bukan hanya pendidikan formal yang bisa menjadikan seseorang menjadi sesuatu Jadi dan ternyata dari segi apapun bisa ya. Iya, non formal gitu, tapi bisa. Ya, tapi harus bertanggung jawab juga kan. Usahakan yang formal selesaikan terlebih dahulu. Itu pastilah. Sangat maksudnya tidak hanya dari segi yang lain juga bisa kan ternyata gitu. Jadi nah harapan untuk sendirilah, motivasi sendirinya apa, motivasi buat pribadinya kan tadi udah, buat sekolahnya, buat pribadinya apa ke depannya gitu. Untuk motivasi pribadi sih semoga gitu ya dapat bermanfaat ilmu yang telah saya dapat dari guru-guru di Semanik maupun ilmu yang dari luar dapat bermanfaat untuk kemajuan SMA 1 Ciawi ini seperti itu. Jodoh cepet-cepetnya enggak sih. Enggak ya. Tapi udah ada. Maaf. Sudah ada. Maaf. Berarti terjadi. Yang tadi dicoret. Tapi kalau mau daftar nggak apa-apa. Gimana sih? Kok sudah ada tapi mau daftar. Kali aja. Kali aja. Kali aja lagu ya. Oh ya, nih tadi bisa dilihat juga kan, ini banyak ada angklung, ada gendang, gambang. Ini apa ini? Ini gambang. Gambang. Ya. Ini alat musik dari Sunda, Jawa Barat. Jawa Barat juga ya. Kalau gambang ini satunya ya, namanya ini gambang. Biasanya digabungkan dengan angklung. Itu disebut tim arumba. Tim arumba. Ya. Coba mainkan. Boleh. Tang, mainkan coba. Cuman ininya agak jauh. Ya apa-apa, sih kedengaran juga sih. Sambil inilah kita mainkan dulu. Kumaha sih nada nak. Dari sanalah Pak Nopalnya. Berdiri di sana. Nih, salah satu alat musik yang mau dimain ini sama Pak Nopal nih. Gambang akor ya, konsepnya sih sama kayak piano gitu ya, bukan musik barat tapi alat musiknya alat musik tradisional Sunda gitu ya. Jadi ada aja kayak C, F, G, banyak di C. Sebenarnya sama aja gitu, maksudnya dari
tonalitas atau tangga nadanya dengan musik barat gitu. Sama ya, hampir sama ya. Dimodifikasi lah. Oh iya iya iya. Ya. Tapi alat musik asli Jawa Barat. Asli Jawa Barat ya ini ya. Salah satu modifikasi dengan tangga nada musik barat. Oh iya ya. Seperti itu. Sebetulnya kalau memang ada anak-anak asik juga ya. Maksudnya sambil apa memperdengarkan alat musik yang ada ya. Cuma karena memang anak-anak memang tidak kesini ya. Iya. Pandemi juga. Jadi kendala juga ya sebetulnya ya. Mudah-mudahan di bulan Januari katanya mau tetap buka, betul nggak? Untuk keputusan menteri sih seperti itu ya, tapi kan banyak juga keputusan jadi kayak keputusan pemerintah daerah, pasti banyak lah ya. Keputusan sekolah kan harus diizinkan juga sama orang tua ya. Itu salah satunya. Kalau orang tua tidak mengizinkan juga kan tidak mungkin berjalan ya. Iya, gitu. Tidak mungkin berjalan juga ya. Ya mudah-mudahan aja lah pandemi cepat selesai. Amin. Biar Pak Nopal bisa ketemu juga sama anak-anak. Karena dia walaupun ngajar udah 1 tahun tapi baru ketemu 3 bulan. 3 bulan, lebih 3 bulan baru. Lebih 3 bulan sama anak-anaknya ya. Iya. Ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Nopal yang sudah mengizinkan kita datang ke sini ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan semua guru-guru kita sehat walafiat. Semua guru-guru yang sudah tidak ada bersama kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Nopal juga sukses. Dari segi karirnya, dari segi segala macamnya ya. Salam buat Bapak dari kita. Sampaikan terima kasih ya. Terima kasih kembali. Ya, buat teman-teman semua sampai di sini perjumpaan saya dengan Nopal, salah satu guru di SMA Negeri Ciawi dan dia juga lulusan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Thank you.